Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Apa kabar sahabat Misteri Mbak Suci? Semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ini saya baru menyapa sahabat lagi. Kemarin-kemarin lama tidak menyapa sahabat. Dikarenakan memang saya lagi sibuk sahabat ngurus warung ya, karena kemarin ada karyawan kita ini menikah gitu sahabat. Nah, ya akhirnya saya mencari penggantinya nih lumayan cukup lama. Jadi mau nggak mau saya harus standby di warung gitu sahabat. Tapi tidak usah khawatir dan tidak usah sedih sahabat. Tapi insya Allah lah saya tetap bakalan update ya kalau misalkan saya mendapatkan informasi terupdate terkait kasus Subang. Nah, mungkin yang bisa saya kasih video terakhir itu kemarin ya, waktu saat saya berada di Subang dan kebetulan ada di samping TKP ya, tapi mohon maaf nih sahabat, saya tidak bisa masuk ke pekarangan TKP karena memang ada pasalnya sahabat. Kalau misalkan sahabat misteri Mbak Suci, nanti searching aja di Google pasalnya pasal berapa gitu ya kalau masuk ke pekarangan rumah orang gitu tanpa seizin orang tersebut gitu sahabat ya. Nah sahabat, jadi kemarin itu kebetulan lagi ada di Subang dan akhirnya kita nostalgia ya. Jadi pada saat setelah 40 hari kita datang ke sana ke Subang mencari barang bukti di sana ya sahabat sampai gali-gali. Terus kita juga ada apa namanya jalan ke belakang gitu ya ke belakang TKP gitu. Nah jadi kemarin ya udah sekalian kita lihat kondisi rumah TKP terupdate gitu sahabat. Jadi itu aja yang bisa kami update ya. Jadi kondisi rumahnya serta kemarin pun juga ada pintu ya, dua pintu, yang satu pintu gudang, yang satu pintu belakang ya, pintu dapur itu terbuka gitu sahabat. Tapi sudah saya update ke Pak Yosep sama Ayoris. Cuma nanti kelanjutannya seperti apa, nah itu saya kurang tahu. Nanti itu biar urusan Pak Yosep sama Ayoris minimal saya udah update ke mereka gitu ya. Nah, sahabat, kali ini kami berserta tim Misteri Mbak Suci ya ingin mengajak sahabat Misteri Mbak Suci untuk sama-sama memperhatikan dan melihat ya atau bila perlu pasang telinga untuk mengetahui siapa saksi yang akan mendapat panggilan di minggu-minggu ini. Sekarang kan hari Senin, berarti 2 atau 3 hari ke depan lah ya. Nah, ini siapa ya kira-kira saksi yang bakalan dipanggil di 2 sampai 3 hari ke depan ini, sahabat. Dan kami apa ya? Kita berpraduga ya. Kita berpraduga bahwa yang ada menduga, saksi yang menduga kalau ada saksi prediksi kalah. uh, Paling nggak akan ada saksi yang naik naik status satu ya. dua saksi yang akan naik status Nah, itu 2 3 hari ke depan. ya kira-kira siapa ya gitu. Nah, nanti kita lihat aja gitu, sahabat. Teman, mohon maaf nih sahabat, kayaknya kalau kita ya tim Misteri Mbak Suci tidak bisa liputan ke Polda Jabar ya. Gitu. Jadi buat sahabat Misteri Mbak Suci, tolong dipantau ya. Mungkin ada teman-teman YouTuber yang lain yang bakalan ngeliput di sana. Nah, silahkan dipantau nanti sahabat. Karena yang tadi saya bilang, karena saya ada kesibukan lain, sehingga saya tidak bisa merapat ke Polda Jabar gitu sahabat. Ya, kira-kira siapa saksi dugaan kita yang akan dipanggil 2 3 hari ke depan di Polda, yang kemungkinan bahkan mungkin ya juga bisa naik status. Ya, kalau yang kelihatan pasti itu ada salah satu saksi, mungkin kita sebut inisial D. Kenapa bisa sebut inisial D? Kita tahu, kita ingat tanggal 19 September kan ada pemeriksaan tuh. Tanggal 19 September ada pemeriksaan dan bahkan dia ada kata-kata, tidak hanya kata-kata, yang penting bukti nyata. Nah, dari sana kita meyakini dan bahkan kita dapat informasi baik dari pihak
luar maupun dari lawyer atau dari teman-teman juga terindikasi bahwa pernyataan saksi D saat itu tidak jauh beda dengan keterangan saksi D di saat bersamaan dengan Ki Anom sama Pak Kades ya. Ki Anom sama Pak Kades di kantor lurah saat itu di malam hari. Kalau salah kan kita sempat voice note sama Ki Anom. Jadi mungkin kalau ada positifnya terkait dengan keberadaan saksi D yang mungkin dia sudah mau jujur versi dia ya semoga aja nggak ada perubahan lagi karena kan kita tahu historinya kan selalu berubah-ubah, tapi insya Allah ini kan karena udah kita tanganin semua baik itu lawyernya maupun penyidik, insya Allah mesti nggak akan ada perubahan. Nah di situ tidak nutup kemungkinan saksi D itu bisa jadi kita juga bisa jadi naik status. Kenapa? Ya karena mungkin selama 2 tahun ini kan anggaplah seperti halnya menyembunyikan sesuatu gitu loh, kayak menghalang-halangi. Jadi kalau seandainya kita ngomong pasal 221 KUHP itu kan apa ya istilahnya obstruction of justice lah, itu bisa arahnya ke sana. Jadi menutupi sesuatu hal yang menutupi tindak pidana yang harusnya bisa terungkap akhirnya terhambat hampir 2 tahun itu bisa. Ya kita sama-sama belajar hukum, kita nggak tahu soalnya, tapi kurang lebih mungkin arahnya ke sana. Dan kalau menurut kita sebagai pemerhati terkait dengan terobosan atau keberanian saksi D ini, kita harus patut acungi jempol, kita harus salut karena ya biarpun sebagian orang menganggap kamu ini kok baru sekarang cerita atau kok sekarang kamu kok selama ini kamu bohong ke saya, ya mungkin saat itu kan dia ada alasan pasti. Nah, sekarang dia ada keberanian, ada kejujuran, ya udah. Ya, semoga aja sesuai fakta itu tidak ngarang-ngarang lagi. Nah itu yang saksi D. Nanti saksi kedua perlu nggak? Nah nanti saksi kedua ini bisa jadi itu tadi apa yang diketahui saksi D kan? Nah apa yang disebutkan minimal dari keterangan saksi D ini kan mesti menyebutkan nama A, B, C, D. Ya. Nah kalau seandainya bicarakan keterangan itu kan mesti akan banyak nama mungkin. Saya yakin tidak serta-merta semua harus langsung enggak, paling diambil satu mana yang sekiranya memang mendekati. Maksudnya mendekati itu sesuai keterangan saksi D tadi, siapa sih orangnya, saksi-saksi yang satu mungkin ada kaitannya dengan barang bukti di TKP, atau mungkin kaitannya dengan jejak yang ada di TKP, terus atau mungkin ada apa ya hal-hal atau barang atau anggaplah kayak noda-noda informasi kan ada noda apa air bercampur darah yang sempat nempel di salah satu baju saksi kayak gitu kan, mungkin bisa jadi arah ke sana. Jadi dugaan kita malah kuatnya ke sana. Jadi satu saksi tadi yang D, yang kedua nanti salah satu nama yang disebutkan oleh saksi D ini. Ya kita tinggal lihat aja saat itu yang disebutkan A, B, C, D. Oh ternyata si A yang lebih dominan karena ada kaitan dengan TKP segala macam, ada jejak. Nah itu pasti penyidik arahnya ke sana. Kalau disebut misal semua dicatat nggak mungkin. Nah tapi ada hal yang perlu saya bilang ada yang perlu dikhawatirkan juga. Apa tuh yang dikhawatirin? Bila mana nanti memang ada 2 saksi ini naik status, itu bisa jadi ada satu perhara besar nih nanti. Perhara besar. Ya semoga aja nggak sampai terkait dengan apa istilahnya pertumpahan darah ya, pertumpahan darah. Terus yang kedua, perhara besar yang kedua, pertumpahan darah atau banjir darah lah ya. Jadi eksiden yang kedua. Ya, amit lah, jangan. Yang kedua, ini akan semakin melebar nanti. Ya, melebar dalam artian ada banyak nama-nama yang muncul. Yang selama ini mungkin nggak pernah tampil di permukaan akhirnya muncul.
tidak untuk kemungkinan ya mungkin dua saksi yang bakal naik status ini kan tidak untuk kemungkinan akan bernyanyi, nyanyi merdu dia, oh si A, si B, si C ya gitu lah. Itu berarti. Dan namunnya nih, ini konsekuensi bagi pihak penyidik Polda memang sangat besar. Besar tuh. Risikonya sangat besar. Kenapa? Jika memang dua saksi ini misalnya naik status tapi ternyata tidak terbukti, bakal muncullah pra peradilan. Nah, itu nanti resikonya nih, nama baik dari Direskrimum Polda Jabar sih akan dipertaruhkan di sini. Tapi ya insya Allah ini jalan yang tepat, yang tidak salah sasaran, mungkin keputusan yang lebih baik. Tapi kalau toh memang ternyata memang tidak bisa membuktikan secara akurat, ya suatu ketika bisa dari dua saksi yang naik status itu bisa ini untuk pra peradilan nanti. Itu apalagi ya, mudah-mudahan ya mudah-mudahan segera ini ya, segera terungkap Pak ya. Ya kalau bicara segera terungkap kan kayak misal 2-3 hari ke depan ini terkait dengan naik status, ya paling nggak kan masih berkutat dengan pendalaman kedua TSK ini. Dua TSK ini akan dilakukan penyidikan lebih mendalam terkait dengan keterkaitannya. Kalau toh memang ada yang mengarah, ya alhamdulillah minimal pengungkapan akan segera terjadi. Ya. Gitu. Tapi bila mana ternyata dua TSK ini ternyata memang tidak bisa terbukti secara valid dan detail atau lengkap lah katakanlah, atau anggaplah kalau istilah hukum kan P21 misal, ya susah. Yang dikhawatirkan itu tadi, ya semoga aja nggak salah bidik. Kita berdoa aja minimal dua saksi yang insya Allah atau kita duga bakal naik status ini ya betul-betul valid. Pihak penyidik kepolisian dari Polda Jabar tidak salah, jadi akhirnya nanti kasus ini segera terungkap. Itu sih harapan kita semua pasti. Ya siapapun itu, kita nggak perlu bela saksi si A, si B, si C, karena kalau mungkin misteri Mbak Suci kan fokusnya terkait dengan pemberitaan, dan harus bersifat netral terhadap siapapun saksi kan gitu. Jadi ya udah siapapun orangnya ya udah kita aminkan, yang penting siapa pelakunya bisa terungkap, udah aja sih. Gitu. Berarti kalau kayak gitu kan si saksi D ini yang bakalan buka tabir ya? Bisa dikatakan ya, bisa dikatakan juga enggak. Kenapa? Jika dia sudah membuat keterangan atau pernyataan yang sudah ditandatangani oleh pihak kuasa hukum misal, kan pasti akan terjadi pemeriksaan balik, dalam artian yang disebutkan sama si saksi D ini pasti akan dikonfirmasi kan. Betul nggak kamu, apakah benar kamu seperti yang disampaikan si saksi ini gitu. Ternyata kalau misal dijawab tidak dan tidak diakui, kan jadi tanda tanya besar jadinya. Apalagi kalau tidak ada barang bukti yang bisa dikaitkan dengan keterangan si saksi D ini, gitu, akan jadi berat ya. Tapi saya yakin pihak penyidik Polda mereka lebih profesional, lebih paham, dan saat menentukan misal ada penentuan dari dua saksi naik status itu juga nggak sembrono lah, mereka pasti dengan matang. Tapi memang resikonya sangat besar. Saya yakin kenapa resikonya besar, pasti dari pihak Polda itu sudah mendapatkan tekanan dari atas nih, entah itu dari istana, entah itu dari Mabes Polri, entah itu mungkin dari Kapolri sendiri misalkan, ke Kapolda Jawa Barat pasti.
Kapolda Jawa Barat kan larinya mesti ke Direskrim Polda Jabar. Nah, udah, khawatirnya jangan sampai mereka nanti salah bidik aja, itu harapannya. Ya kita doakan mudah-mudahan nggak salah ya. Ya, karena itu tadi, bila salah bidik dan tidak bisa membuktikan secara akurat keterlibatan dua saksi yang mungkin bakal naik status ini yang agak risiko, nanti pasti akan diperadilan oleh masing-masing saksi tadi gitu. Tapi kalau ternyata memang terbukti, alhamdulillah dengan senang hati. Semoga bisa mengungkap misteri yang sudah berjalan 3 tahun ini. Itu sih. Ya makanya nih buat sahabat misteri Mbak Suci ya, kita bantu doa bersama ya sahabat ya. Mudah-mudahan segera nih sahabat ya. Nah ini adalah praduga kita ya, hasil ya diskusi kami lah gitu sahabat. Cuman kalau misalkan ya di lapangan kemarin terakhir ke Subang ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan sahabat ada yang ingin disampaikan, kalau misalkan sahabat punya pendapat boleh ya di kolom komentar, monggo silakan. Ini kan sifatnya dugaan ya. Disclaimer-nya, semua yang kita bicarakan hari ini atau dalam video ini masih dalam bentuk dugaan. Betul. Dan kita pun juga tidak mendahului tim penyidik ya. Tuh sahabat. Nah berarti kalau ingat lagi sama saksi D ya, berarti kalau misalkan kayak gini nih saksi D berarti worry juga ya. Maksudnya ya kalau ngomong worry terkait keselamatan saksi D ya. Kenapa? Kalau toh memang benar dugaan kita, dia sudah menjelaskan apa yang dia lihat misal saat itu, seperti apa yang diutarakan kepada Ki Anom saat itu, ya memang keselamatan dia yang harus dipikirkan. Betul. Tapi insya Allah itu pasti sudah terpikirkan oleh pihak penyidik pasti, karena ya minimal nih, misal ya kita menduga misal saksi D naik status misal, dengan sendirinya kan dia akan menceritakan beberapa hal. Nah, di saat menceritakan beberapa hal kan berarti butuh perlindungan nih. Ya solusi awal paling nggak penyidiknya memang harus melakukan penahanan dulu. Minimal memberikan perlindungan keamanan terhadap saksi D. Itu. Kalau dari pihak lawyer berarti perlindungan ke itu? Kalau lawyer paling nggak suatu ketika memang terkait dengan keterangan D ini memang sudah betul-betul valid, ya tidak ada kemungkinan pihak lawyer juga bisa minta ke pihak kepolisian bahwasanya minta kliennya sebagai justice collaborator, karena justice collaborator ini bisa akan dilakukan bila mana memang kliennya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Gitu. Yang kedua dia bisa mengajukan ke LPSK gitu untuk perlindungan, itu sih. Itu solusinya. Itu kalau nggak salah kan sempat diobrolkan lah sama lawyer, kita ngomong solusi terjelek yaitu ya nggak ada salahnya sih kalau untuk demi kebaikan ya memang harus GC dan nanti minta perlindungan ke LPSK. Nah, makanya kita patut acungi jempol kalau toh memang benar saksi D ini sudah mengutarakan apa yang dia tahu dan dia betul-betul jujur jujur versi dia ya. Jadi ya kita kan nggak tahu kebenarannya ya. Semoga aja saksi D ini sudah jujur, meskipun konsekuensinya adalah minimal ya kita tahu sendiri dalam 1-2 minggu terakhir kan semenjak tanggal 19 atau 20 lah kan sudah gak bermunculan tuh di YouTube kan. Sudah nggak ada lagi tuh wajahnya dia. Itu konsekuensinya pasti. Tuh, apalagi? Mungkin itu kali ya sahabat ya, hasil diskusi saya bersama tim Misteri Mbak Suci. Dan kalau misalkan sahabat Misteri Mbak Suci juga ingin diskusi juga di kolom komentar boleh, ada yang mau DM juga boleh, karena selama ini juga banyak ya yang DM ya, diskusi juga gitu. Jadi, ya. Final disclaimer ya, video ini dibuat atas dasar dugaan. Jadi terkait dengan saksi D itu sama, kita menduga akan naik status. Yang kedua, saksi yang disebutkan oleh saksi D nanti. Nah, siapa orangnya ya yang ada kaitan sama inilah,
yang ada kaitan dengan TKP. TKP. Ya nanti kita tunggu aja sahabat gitu ya. Ini kan namanya dugaan. Iya namanya dugaan. Paling nggak kita menduga bahwa bakal ada penetapan satu atau dua orang saksi yang bakal naik status kan. Terus mungkin waktunya tidak akan lama lagi ya. Anggaplah sebagai minggu ini lah, minggu ini lah. Insya Allah. Iya. Dan itu sih. Nah itu ya sahabat Misteri Mbak Suci ya. Nah kalau sahabat Misteri Mbak Suci yang bertanya-tanya kemana nih Mbak Suci kok jarang kelihatan gitu ya, tadi itu kita ada kesibukan lain, dan mohon maaf sekali lagi ya nanti kalau misalkan ada pemeriksaan di Polda Jabar seperti kita tidak bisa merapat ke sana gitu sahabat. Jadi sahabat Misteri Mbak Suci bisa nonton sama YouTuber lain. Mantau YouTuber lain aja yang di sana gitu sahabat. Ya. Oke sahabat Misteri Mbak Suci mungkin itu kali ya cukup ya. Nanti kalau misalkan kita mau diskusi, insya Allah. Semoga dugaan kita nggak meleset. Iya. Tapi kalau misalkan namanya dugaan bisa meleset aja ya, bisa ya. Iya apa. Namanya juga dugaan ya. Nah itu sahabat. Nanti kalau misalkan kita mau diskusi kayak gini lagi, bolehlah nanti kita bikin video lagi gitu sahabat ya. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak buat sahabat Misteri Mbak Suci yang sudah support channel Misteri Mbak Suci ya. Oke kita pamit dulu ya, karena emang ini udah larut malam sahabat, kan sengaja baru bisa bikinnya larut malam gitu sahabat, karena tadi tuh lagi lumayan sibuk banget gitu sahabat ya. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.